Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Safni pada pembelajaran matematika peminatan. Semoga kalian tetap semangat dan siap menerima pelajaran matematika dari saya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Yuk simak baik-baik ya. Fungsi logaritma. Pertama kita lihat pengertian dasarnya. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial yang dikenal sebagai fungsi logaritma. Hal ini berarti semua sifat-sifat eksponen dan logaritma harus dikuasai terlebih dahulu. Kita menuliskan fungsi eksponen f(x) sama dengan a pangkat x ke dalam bentuk persamaan y sama dengan a pangkat x dengan grafik terlihat pada gambar berikut dalam dua kondisi nilai a. Kondisi pertama, nilai a-nya lebih besar dari 1. Jadi ini adalah grafik untuk f(x) sama dengan a pangkat x. Kemudian kondisi kedua, untuk a lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Ini adalah grafik f(x) sama dengan a pangkat x, tetapi a-nya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Ya, sedangkan yang pertama, f(x) sama dengan a pangkat x, tetapi a-nya lebih besar dari 1. Sekarang kita lanjutkan. Untuk menentukan sebuah persamaan untuk f-1, f-1 itu adalah inverse atau artinya inverse ya. Kalau dia f(x), maka inverse-nya adalah f-1x. Jadi pengertian dari f-1 ada merupakan inverse. Ya, saya ulang kembali. Untuk menentukan sebuah persamaan untuk f-1, kita ubah x dan y pada persamaan y sama dengan a pangkat x diperoleh x sama dengan a pangkat y. Ini kita misalkan persamaan 1. Dari persamaan 1, jika dituliskan dengan kata-kata, y adalah eksponen dari a yang menghasilkan x. Ya, jadi dari persamaan 1, jika kita tulis dengan kata-kata, y adalah eksponen dari a yang menghasilkan x. Itu kita misalkan persamaan kedua ya, untuk membedakan nanti. Nah, berdasarkan persamaan 2, kita akan mendefinisikan logaritma yang lebih tepat. Kita lihat definisi. Bentuk a log x berarti eksponen dari a yang menghasilkan x. A log x dibaca logaritma dengan bilangan pokok a dari x atau logaritma dari x terhadap bilangan pokok a ya. Atau boleh lebih kamu baca singkat saja a log x ya. Jadi biasanya dibaca seperti itu, a log x. Tetapi kalau kita ingin membaca lebih lengkap, kita baca bahwa a log x itu adalah logaritma dengan bilangan pokok a dari x atau logaritma dari x terhadap bilangan pokok a. Contoh, 2 log 8 sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 10 log 1/10 sama dengan min 1. Karena 10 pangkat min 1 sama dengan 1/10. Kita lanjutkan. Pergunakan notasi untuk persamaan 2 diperoleh y sama dengan a log x. Ya, jadi kita baca seperti itu aja, lebih simpel.
Y sama dengan A log X. Berdasarkan persamaan 1 dan 3 diperoleh hubungan jika X bilangan nyata positif dan A bilangan nyata positif kecuali 1, maka Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Dengan A lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0, A merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan X merupakan numerus atau domain logaritma, dan Y merupakan hasil atau rank logaritma. Numerus pengertiannya adalah bilangan yang akan kita tentukan logaritmanya, ya. Itu arti dari numerus. Sekarang kita mencermati penulisan logaritma sebagai inverse dari eksponen. Saya ulang kembali, mencermati penulisan logaritma sebagai inverse dari ekspresi eksponen. Kita lihat contoh 1. Nyatakan dalam bentuk logaritma A 8 sama dengan 2 pangkat 3, B 4 sama dengan 2 pangkat 2, C P sama dengan 2 pangkat Q. Sekarang pembahasan. A sama dengan 8. Saya ulang kembali. A 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka 2 log 8 sama dengan 3. Atau boleh juga dibaca 8 sama dengan 2 pangkat 3 jika dan hanya jika 2 log 8 sama dengan 3. B 4 sama dengan 2 pangkat 2, maka 2 log 4 sama dengan 2. Atau 4 sama dengan 2 pangkat 2 jika dan hanya jika 2 log 4 sama dengan 2. Sekarang yang C, P sama dengan 2 pangkat Q jika dan hanya jika 2 log P sama dengan Q. Ya, ini cara merubah dari bentuk eksponen ke logaritma. Sekarang kita melakukan perhitungan nilai logaritma melalui ekspresi eksponen. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai dari A 2 log 1, B 3 log 9, C 4 log 4. Pembahasannya. Yang pertama kita misalkan dulu 2 log 1-nya sama dengan N. Ya, yang A kita misalkan 2 log 1 sama dengan N. Maka 1 sama dengan 2 pangkat N. Ya. Diubah menjadi, satunya diubah menjadi 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N. Kalau bilangan pokok sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama, maka pangkat sebelah kiri sama dengan pangkat sebelah kanan, maka N sama dengan 0. Nah, kita baca seperti ini. Maka 1 sama dengan 2 pangkat N jika dan hanya jika 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N, jika dan hanya jika N sama dengan 0. Itu kalau kita baca dalam versi lengkapnya. Tapi pengertiannya adalah 1 sama dengan 2 pangkat N, maka 1 itu sama dengan 2 pangkat 0, sama dengan 2 pangkat N, maka N sama dengan 0. Jadi 2 log 1 sama dengan 0. Ya. Itu kita menentukan nilai dari logaritma bilangan. B kita misalkan 3 log 9 sama dengan N. Maka 9 sama dengan 3 pangkat N. Jika dan hanya jika 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Jika dan hanya jika N sama dengan 2. Atau 9 sama dengan 3 pangkat N, maka 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Jadi 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, maka N-nya sama dengan 2. Jadi 3 log 9 sama dengan 2. Sekarang yang C-nya, kita misalkan 4 log 4 sama dengan N. Maka saya ulang kembali. Misalkan 4 log 4 sama dengan N, maka 4 sama dengan 4 pangkat N.
Nah, ini kita nggak perlu merubah lagi karena kiri kanan bilang pokoknya udah sama, maka N-nya sama dengan 1. Atau kita baca 4 sama dengan 4 pangkat N jika dan hanya jika N sama dengan 1. Jadi 4 log 4 sama dengan 1. Ya, demikian cara merubah dari pangkat ke logaritma ya, atau dari logaritma ke pangkat. Nah, ini bisa kamu lihat di tabel bentuk eksponen dan bentuk logaritmanya. Bentuk eksponennya 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2, maka bentuk logaritmanya 3 log 1/9 sama dengan min 2. 1 sama dengan E pangkat 0, maka bentuk logaritmanya E log 1 sama dengan 0. A sama dengan B pangkat C, maka bentuk logaritmanya adalah B log A sama dengan C. Atau berlaku sebaliknya, dari logaritma ke eksponen. Karena eksponen dan logaritma itu adalah bentuk saling berkebalikan atau inverse. Demikian penjelasan saya tentang fungsi logaritma. Sekarang tiba saatnya kita mengerjakan latihan. Ya. Sebelum saya tampilkan latihannya, yang perlu kamu ingat adalah bahwa dalam belajar matematika, kuncinya adalah pahami konsepnya, lalu kerjakan latihannya. Itu saja kuncinya. Kalau kamu telah memahami konsepnya, maka mudah bagi kamu dalam mengerjakan latihan. Tetapi kalau kamu malas mengerjakan latihan, walaupun konsepnya paham, itu akan mudah untuk lupa gitu ya. Jadi supaya kamu tidak mudah lupa, kamu harus rajin mengerjakan latihan sehingga pada saat ulangan atau ujian apapun, kamu sudah terbiasa mengerjakan soalnya. Ini latihannya, hitunglah setiap bentuk di bawah ini. A 9 log 27, B 4 log 1/32, C 5 log 5 akar 5, D log 10, E 25 log 625, F 16 log 1/64, G 2 log 8 akar 2, H 2 akar 2 log 16. Coba perhatikan yang bagian D. Jika lognya tidak ada basisnya, berarti basisnya 10. Karena biasanya kalau basis 10 itu tidak ditulis. Ya, sama dengan bentuk akar. Kalau bentuk akar misalnya akar 4, sebetulnya dia akar pangkat 2 dari 4. Karena akar itu artinya pangkat 2, jadi 2-nya nggak ditulis ya. Misalnya seperti akar pangkat 3, nah 3-nya harus ditulis ya. Nah, jadi pada logaritma jika kamu menemukan tidak ditulis basisnya, itu artinya basisnya 10. Jadi log 10 itu sama dengan 10 log 10 ya. Nah, demikian latihan untuk fungsi logaritma bagian pertama. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan semuanya. Ya, jika tidak paham, penjelasannya harus kamu ulang-ulang sampai kamu paham. Kemudian kamu kerjakan latihan ini. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.